Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau sampai saat ini kita tetap ada. Dan pada saat pagi hari ini kita bersyukur dapat kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, kuasanya menyertai sepanjang ibadah kita. Tuhan bisa menyelidiki hati kita, bagaimana kita setia kita kepada Tuhan. Kita pujikan, selidiki aku. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesetiaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, juga guru-guru yang ada di sekolah Kristen Immanuel kelas 1, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, juga Bapak Ibu guru, bahkan sekolah kami. Sampai saat ini kami dapat melakukan kegiatan belajar meskipun kami tetap belajar di rumah dan beribadah di rumah. Kami serahkan kepada kami pada pagi hari ini dari awal sampai pertengahan. Tuhan Yesus yang memberkati, baik Pak Samuel yang memainkan musik, juga saya yang memimpin pujian, juga yang menyampaikan firman Tuhan, dan anak-anakmu sekalian yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, yang semangat. Ya, kita akan masuk di dalam pujian yang mengatakan ada satu sobatku. Siapa itu? Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita senang, saat kita susah. Dia selalu menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri.
Yesus yang bisa menghibur hati kita, menemani kita saat sendirian. Mungkin tidak ada orang sekitar kita, mungkin orang tua, teman dan saudara meninggalkan kita, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar itu juga yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan kepada kita semua. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan kita. Ya, semua nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sendiri yang selalu menerangi jalan kami, yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Saat kami bimbang, saat kami susah, Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang membuat kami kuat. Firman itu yang menghibur kami, memberkati dan mengurapi Pak Anto yang akan menyampaikan firman Tuhan, mengurapi kami semua yang mendengarkan, baik yang di sekolah maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sebuah kejujuran. Suatu ketika pada zaman rasul-rasul
ada sepasang suami istri anak-anak. Dia sangat cinta akan Tuhan, cinta akan pekerjaan Tuhan. Nah, suatu ketika dia berjanji anak-anak, dia bernasar bahwa segala penjualannya, penjualan tanahnya akan diserahkan semuanya kepada rasul-rasul untuk keperluan pelayanan. Nah, suatu ketika Ananias ngomong sama Pak Petrus, Rasul Petrus, semua hasilnya akan kuserahkan kepadamu. Suatu ketika terjadilah negosiasi antara penjual dan pembelinya. Kesepakatan sudah, lalu si pembeli tadi menyerahkan uangnya kepada Ananias. Ini Bapak Ananias uangnya. Begitu Bapak Ananias melihat uangnya, apa yang terjadi anak-anak? Dia lupa akan janjinya. Dia langsung berpikir, enak aja diberikan kepada rasul-rasul semuanya. Kan sebagian kan bisa aku pakai untuk keperluan hidupku. Nah, langsung dia berikan sebagiannya ke Rasul Petrus anak-anak. Lalu dia pergi ke tempatnya Rasul Petrus. Pak Petrus, ini yang aku janjikan, aku serahkan semuanya kepadamu. Sungguh, apakah ini semua dari hasil penjualan tanahmu tadi? Iya, semua yang aku serahkan kepadamu. Lalu Rasul Petrus menjawab, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau Ananias mendustai Tuhan? Engkau tidak mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Petrus marah kepada Ananias, dia terkejut anak-anak ketika Petrus menegurnya. Lalu dia apa yang terjadi? Meninggal. Lalu orang-orang yang di dekatnya Rasul Petrus disuruh olehnya, udah bawa keluar, kubur dia. Lalu semua anak-anak muda di dekatnya Petrus mengubur dia, mengangkat dia. Nah, terus bagaimana dengan istrinya? Nah, istrinya ternyata anak-anak, si Ibu Safira tadi tidak tahu kalau si Bapak Ananias tadi itu sudah meninggal. Dengan santainya dia datang ke tempatnya si Rasul Petrus, ke tempatnya Petrus. Bagaimana, Pak Petrus? Apakah suamiku sudah datang? Sudah memberikan semuanya kepadamu? Ya, sudah. Tapi aku mau kasih kamu pertanyaan lagi. Aku ingin bertanya lagi kepadamu. Apakah benar yang diberikan oleh suamimu itu adalah semua hasil penjualan tanahmu? Iya, betul Pak Petrus. Semuanya itu aku serahkan kepadamu melalui suamiku. Sungguh? Iya. Berkatalah firman Tuhan, hai Safira, mengapa engkau mendustai Tuhan? Lihat, orang-orang yang di sekelilingmu, anak-anak muda-muda ini, 3 jam yang lalu dia telah mengubur suamimu. Langsung dia kaget anak-anak, meninggal. Blok, langsung tersungkur di bawah kakinya Petrus, meninggal seketika anak-anak. Nah, dari cerita ini kita diajarkan Tuhan apa? Belajar berkata jujur. Ya, belajar berkata jujur. Karena apa? Ketika kita jujur, maka berkat Tuhan akan melimpah atas kalian. Ya, apalagi di masa-masa pandemi ini. Kalian belajar dari rumah. Mungkin papa mamamu sering mengingatkan kalian, ayo belajar, ayo nak belajar. Tapi kalian asik sendiri, main game sendiri, main kesukaannya kalian. Kalian bilang, sudah nih, sudah pak, sudah mah. Tapi tangan kalian pegang HP sendiri. Ayo kerjakan PR-nya dari bapak ibu guru. Sudah. Ternyata apa yang terjadi? Tugas hari ini dikumpulkan malam. Tugas hari ini pagi
dikumpulkan besok pagi. Kadang ada anak-anak tersebut kadang dikasih tugas hari ini, dikumpulkannya 3 hari lagi seenaknya sendiri. Tapi dia bilang ke orang tuanya, aku sudah mengumpulkan. Berarti apa? Berkata bohong. Apa yang terjadi? Kalau orang berkata bohong, kebinasaan yang akan terjadi, bukan berkat yang datang. Ya. Jangan kita menjadi seperti Ananias dan Safira tadi yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul tadi. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita bisa baca, kalian bisa pelajari di rumah. Ya. Kalian bisa pelajari di rumah tentang Ananias dan Safira. Nah, dari situ kita juga belajar anak-anak bahwa berkat orang jujur itu memperkembangkan kota anak-anak. Ya. Tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Yuk kita buka Alkitab kita yuk lagi di dalam Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11. Ayat yang ke-11 anak-anak. Amsal pasal ke-11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, jadi berkat orang jujur itu Tuhan memberkati seperti apa anak-anak? Kota yang berkembang. Nah, bagaimana kota yang berkembang? Ada berbagai macam fasilitas di dalam kota tersebut, karena kota tersebut berkembang. Ya anak-anak, demikian juga kita. Kalau kita selalu berkata jujur, mengatakan apa yang ada, tidak menambah-nambahi. Kita semua masih belajar, Pak Anto pun juga masih belajar, bahwa ketika kita mengucapkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, berkata jujur, maka berkat Tuhan Yesus itu akan melimpah atas hidup kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal kembali. Amsal pasal 23. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-16. Amsal 23 ayat yang ke-16. Jiwaku bersukaria karena bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, ada sukacita anak-anak. Ya, ada sukacita, ada ketenangan. Ya, ketika kita mengucapkan kata-kata jujur. Nah, tapi kalau mulutmu suka berkata-kata bohong, berkata-kata tidak baik, maka hatimu juga tidak akan tenang. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini sangat jelas sekali. Ketika kita mau belajar untuk berkata benar, maka berkat Tuhan Yesus itu akan melimpah atas hidup kita. Tuhan akan menambah-nambahi kamu hikmat. Tuhan akan memberikan kamu kesehatan. Tuhan akan memberikan kamu kelancaran di dalam apa yang menjadi keinginanmu. Percaya. Ayo kita mau belajar sejak kecil untuk berkata benar. Baik dengan orang tua, dengan teman kita, dengan bapak ibu guru di sekolah. Baiklah kita berkata yang benar, berkata jujur. Karena ketika kita jujur, maka berkat Tuhan, maka rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus itu akan melimpah atas hidup kalian. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau mengajarkan kami firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar untuk berkata jujur Tuhan. Ketika kami berkata jujur, tidak bohong, maka berkat Tuhan Yesus itu ada atas kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami,
akan menimpakan kami hikmat, akan memberikan kami kesehatan, akan memberikan kami segala sesuatu apa yang kami ingin rindukan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau ada selalu di dalam hidup kami Tuhan. Taruh roh kejujuran dalam hati kami, dalam mulut kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.